Shalom, jumpa lagi untuk menggali dan membahas surat Kolose. Hari ini kita tiba pada serinya yang ke-13 yang terangkat dari Kolose pasal 2 ayat 1 hingga ayat ketiga yang berbunyi, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan." Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami berkobar-kobar untuk menerima sabda. Tuntun kami ke dalam kebenaran firman dan bersabdalah bagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita adalah nilai sebuah perjuangan. Dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus menyodorkan bagi kita nilai sebuah perjuangan. Apakah yang mendorong seseorang untuk berjuang? Apa yang mendorong anak-anak yang masih menempuh bangku pendidikan untuk berjuang? Apa juga yang membuat orang yang sudah masuk ke dunia kerja untuk berjuang? Termasuk kita yang terlibat aktif dalam dunia pelayanan untuk berjuang dan berjuang. Rasul Paulus melalui 3 ayat ini menyuguhkan 3 nilai perjuangan. Yang pertama adalah motivasi yang tinggi dan tulus. Motivasi yang tinggi dan tulus akan menolong seorang pejuang untuk tetap pada rel, tidak keluar rel, dan tidak terdengaleng-aleng. Rasul Paulus mengungkapkan dalam ayatnya yang pertama bahwa aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kamu. Saudara, sekalipun melalui situasi yang berat dan sulit, sekalipun banyak tantangan dan rintangan, tidak menyurutkan semangat bagai api nan tak kunjung padam. Nilai yang kedua, rela berkorban. Nilai ini harus ada dalam diri sang pejuang. Tanpa nilai rela berkorban, seorang pejuang mustahil mencapai sukses yang menantinya. Entah berkorban waktu, berkorban perasaan, uang dan harta benda, bahkan nyawa pun menjadi taruhan. Berkali-kali Rasul Paulus dilontar batu hingga hampir mati. Harus mendekam di dalam penjara. Namun terus berjuang dan berjuang demi menyatakan rahasia Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain yang sering dijuluki bangsa-bangsa tidak bersunat, agar supaya mereka mengenal kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nilai yang ketiga adalah berfokus pada tujuan. Tujuan menjadi mesin penggerak seseorang untuk berjuang dan terus berjuang sampai akhir. Berjuang hingga menuai hasil. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan 5 tujuan yang ditetapkan Rasul Paulus untuk terus berjuang sampai akhir. Berjuang sampai menuai hasil. Yang pertama, supaya ada pengetahuan. Supaya mereka tahu. Jangan sampai jemaat tidak tahu kemana arah tujuannya harus dicapai. Yang kedua, supaya mereka terhibur.
bagi mereka yang tertindas, mereka yang mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam derayan air mata, berbagai macam halangan supaya mereka tetap terhibur. Yang ketiga, supaya mereka satu dalam kasih. Jangan sampai tercerai-berai. Jangan sampai kasihnya itu menjadi surut. Jangan sampai kesatuan mereka itu menjadi ternoda. Yang keempat, supaya mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan. Rasul Paulus berjuang bukan hanya supaya mereka memperoleh kekayaan secara materi, lebih dari itu kekayaan rohani. Karena kekayaan materi, ngengat dan karat dapat memakannya, tetapi kekayaan rohani itu tidak akan pernah berakhir. Dia juga tidak akan pernah surut. Dia ada selalu di dalam Tuhan, di dalam kerajaan yang kekal. Dan yang kelima, supaya mereka mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Pengetahuan yang benar di dalam Kristus dan tentang Kristus akan menuntun seseorang, akan menuntun Anda, akan menuntun anak-anak Anda, menuntun jemaat-jemaat kita untuk mencapai tujuan Kristus bagi kita sekalian. Saudara terkasih, seberapakah besarnya nilai perjuangan yang Anda miliki dalam upaya mencapai tujuan? Sudah maksimalkah Anda mencapai tujuan-tujuan yang Anda gariskan? Baik untuk hidupmu pribadi maupun dalam pelayanan bersama di gereja. Adalah doa saya, kiranya Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus menumbuh kembangkan nilai perjuangan yang tinggi dan tulus dalam dirimu. Dengan mata yang tertuju pada Tuhan, Anda dimampukan untuk menggapai tujuan. Sekalipun Anda merasa gagal hari ini, saudara, namun dengan pertolongan Tuhan, Anda disanggupkan dengan kasih kuasa-Nya untuk mencapai sukses. Haleluya. Amin.